Shalom. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi yang ke-20 dengan seri 10201 Kitab Penghubung. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Kisah Para Rasul yang merupakan kitab kelima pada Perjanjian Baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kisah Para Rasul atau Acts, kitab penghubung. Bayangkan sebuah Alkitab tanpa kitab Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8. Perjanjian Baru dibagi dengan rapi ke dalam hampir 2 seksi. Yang pertama, memuat 4 Injil yang berbicara mengenai kehidupan Yesus di bumi. Seksi kedua, diawali dengan orang Romawi yang memperhatikan gereja-gereja yang mulai timbul pasca kepergian Yesus di sela-sela penulisan kitab Kisah Para Rasul ini. Cara terbaik menghargai kitab Kisah Para Rasul adalah membayangkan suatu Alkitab tanpa kitab Kisah Para Rasul ini. Anda baru saja selesai membaca kehidupan Yesus yang ditulis oleh 4 penulis berbeda, dan Anda masuk ke dalam kitab Roma. Paulus, seorang pelayan Yesus Kristus, kepada seluruh jemaat di Roma yang dikasihi Tuhan dan disebut sebagai para santo. Roma, bagaimana sejarah bisa berada di sana dari Yerusalem? Berikutnya Anda akan mendapati 2 kitab, juga dari Paulus. Dalam kurung, siapa dia? Ditujukan kepada gereja Tuhan di Korintus. Kitab lainnya menyusul, ditulis kepada gereja di Galatia, kemudian 1 kepada jemaat di Efesus, dan demikian juga lebih banyak surat lagi kepada orang lokal luar biasa lainnya. Kenyataannya, sesuatu menjadi terlewatkan. Tanpa kitab Para Rasul, Perjanjian Baru melompat dari satu sejarah yang rapi dari seorang manusia, Yesus, kepada sekumpulan korespondensi pribadi yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah rencana yang diungkapkan oleh Yesus. Bersama kitab Kisah Para Rasul, segala sesuatunya klop di tempatnya. Kitab ini memberikan sebuah transisi dari kehidupan Yesus kepada gereja yang besar. Ini akan memperkenalkan Paulus dan menjelaskan bagaimana sebuah agama minoritas menyeberangi lautan menuju ibu kota Roma, ibu kota kekaisaran. Para pembaca kitab Kisah Para Rasul mengunjungi kota-kota penting yang menyebar di sekitar Mediterania, bertemu dengan pucuk pimpinan pergerakan baru, dan menemukan suatu aroma kuat yang akan mengisi surat-surat Paulus. Lukas, seorang dokter, telah menulis Injil ketiga sebagai suatu akun dari segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Pasal 1 ayat 1. Kitab Kisah Para Rasul mengisyaratkan bahwa sejarah ini juga akan menunjukkan Yesus berkarya, tetapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Aku akan membangun jemaatku, Yesus berjanji. Dari kitab Matius 16 ayat 18. Dan kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana proses itu dimulai. Yesus sendiri telah meletakkan alur cerita pada sabda terakhirnya di bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 1 ayat 8. Kitab Kisah Para Rasul dengan penuh keyakinan mengikuti garis besar itu. 7 bab pertama menunjukkan gereja di Yerusalem. 5 bab berikutnya berfokus ke Yudea dan Samaria, dan sisa kitabnya adalah penginjilan menyebar kepada tempat terjauh dari peradaban Roma. Keributan dimulai. Kitab dibuka di Yerusalem selama hari raya Pentakosta. Lebih dari 1 juta peziarah telah memenuhi kota ketika tiba-tiba satu kelompok yang terdiri dari 120 orang percaya menjadi hidup. Para pengikut Yesus turun ke jalan dengan sebuah gaya baru yang mencolok, dan 3.000 orang bergabung pada hari pertama saja. Diawali adegan keributan ini, Lukas memutar sebuah kisah petualangan sejarah. Sehubungan dengan keterampilan menulis Lukas, kitab Kisah Para Rasul dibaca seperti sebuah novel.
meloncat dari satu adegan yang menggembirakan kepada yang berikutnya. Kemanapun para rasul pergi, aksinya berputar, kerusuhan mereda, dan sebuah gereja kecil bertunas. Di dalam suatu masa ketika agama baru mulai bertumbuh, iman Kristen menjadi suatu fenomena yang mendunia. Kitab Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana prosesnya. Bagaimana membaca kitab Kisah Para Rasul? Kitab Kisah Para Rasul dibaca seperti sejarah yang dituliskan dengan baik. Kitab ini mengikuti sebuah rencana yang logikal, termasuk detail-detail yang memuaskan, dan berfokus kepada berbagai peristiwa yang dramatis. Untuk makna tersebut, kitab ini menjelaskannya sendiri. Ke-12 pasal pertama berkonsentrasi utamanya kepada Rasul Petrus. Sisa dari kitab Kisah Para Rasul menampilkan Paulus, atau yang disebut juga sebagai Saulus. Dan kitab ini juga menjelaskan bagaimana dia menjadi misionaris Kristen yang pertama dan terkemuka. Paulus membuat 3 perjalanan lanjutan di kitab Kisah Para Rasul. Kemudian sebuah rantai perjalanan final menuju Roma. Dalam kurung, lihat tentang perjalanan misionaris Paulus di halaman belakang Alkitab Anda. Kitab Kisah Para Rasul mencatat sejarah awal hubungan antara gereja dengan Kaisar Roma. Juga memberi informasi penting latar belakang beberapa kota seperti Korintus, Efesus, dan Filipi. Kota-kota di mana yang kepadanya Paulus menulis surat. Materi di kitab Kisah Para Rasul akan membantu Anda untuk memahami apa yang ditulis Paulus di dalam kitab 1 dan 2 Korintus, Efesus, Filipi, dan surat-surat lainnya. Kitab Kisah Para Rasul juga meringkas 18 pidato berbeda oleh Paulus, Petrus, dan beberapa lainnya. Pidato-pidato ini membuat sebuah studi yang memuaskan dari mereka sendiri. Para rasul mulai menginterpretasikan fakta-fakta kehidupan Yesus di dalam cahaya signifikan iman mereka. Saat Anda membacanya, catat bagaimana para pembicara memilih kata-kata dan isinya disesuaikan dengan pikiran para pembaca. Dan kemudian catat reaksi dari para pembaca. Salam. Saya Andi Parman Tambunan mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube Ala Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Ala Perkasa Televisi Channel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Ala Perkasa Televisi Channel yang telah mensponsori perjalanan dan akomodasi saya ke Bali untuk syuting beberapa konten sekaligus. Dari Tanah Lot, Tabanan, Bali, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.